warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kita akan belajar Swift dari dasar karena sembari saya membuat tutorial yang iOS-nya, kita harus juga belajar tentang basic Swift-nya. Jadi nanti nggak terlalu bingung ya. Jadi saran saya itu kita belajar Swift dulu. Nah, sekarang si Swift ini sudah versi 5.2, teman-teman. Lalu Swift itu apa sih? Nah, Swift itu adalah bahasa pemrograman baru yang digunakan untuk mendevelop aplikasi untuk iOS, macOS, watchOS, dan tvOS. Nah, meskipun begitu, banyak bagian dari Swift ini akan terasa sangat familiar ketika kita sudah berpengalaman untuk mendevelop programan atau aplikasi yang menggunakan bahasa C ataupun Objective-C. Nah, Swift ini menyediakan versinya sendiri untuk semua fundamentalnya di C ataupun Objective-C. Misalnya integernya itu pakai int, atau double, float, atau boolean, atau string untuk data teks. Nah, si Swift ini juga menyediakan versi yang sangat powerful nih untuk 3 data koleksi seperti array, set, dan dictionary yang biasa kita sebut dengan collection types. Nah, seperti bahasa C, si Swift ini menggunakan variabel untuk menyimpan dan melihat nilai yang akan diidentifikasikan. Si Swift ini juga menggunakan variabelnya yang bersifat ekstensif ini untuk merubah nilai-nilainya yang kita bisa juga sebutnya ada namanya constant dan variabel. Nah, si constant ini berbeda dengan variabel. Nah, kalau constant itu data-data yang sifatnya tetap. Nah, sedangkan untuk variabel itu yang nilainya bisa kita rubah sewaktu-waktu. Nah, contoh untuk constant nih. Misalnya kita bikin let nih maximum number of login items sama dengan 10. Jadi kita batasi hanya 10 orang yang akan login di aplikasi kita. Sedangkan untuk variabel current login item ini dia kan terus looping nih, terus berubah. Nah, jadi kita pakai var. Kita praktekkan saja bikin constant dan variabelnya. Nanti kita juga bikin integer, double, float, dan sebagainya. Oke, kita buka aplikasi Xcode-nya. Ya, dan kita pilih file, new, project, file, new, playground nih. Kalau project kita bikin aplikasi iOS. Ini pilih blank aja, kita next, kemudian kita siapkan nama playground-nya, dan kita create. Jadi seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, misalnya kita bikin satu variabel namanya variabel str, isinya adalah hello playground. Nah, nanti di konsolnya akan muncul seperti ini. Kita juga bisa bikin variabel lain nih. Variabel nama misalnya. Misalnya siapa? Nah, ini namanya. Oke, kita run. Nah, ini muncul gitu nih namanya gitu ya. Kita juga bisa bikin konstan, misalnya let harga tetap misalnya 10 gitu ya. Jadi kalau kita run, nanti nilainya juga 10 seperti itu. Nah, kita juga bisa membuat komentar pakai dash ya, gitu ya. Misalnya kita membuat sebuah variabel x y, dan z. Nah, karena tipenya sama gitu ya. Ini titik ya, teman-teman ya. Jadi seperti ini.
variabel x 0,0, y sama 0,0, dan y misalnya ini adalah tipe float atau double. Nah, itu kita bisa jadikan satu x, y, z itu var-nya kita definisikan di depan. Kita coba print x itu berapa? Ini 0,0 ya kan? Terus print y itu sama 0,0. Kita rubah nih di sini 4 ya. Terus nah ini jadi 0,4 gitu. Jadi bisa dibikinkan satu baris. Nah, kita bisa belajar juga namanya type annotation. Nah, itu apa sih annotation ini? Jadi ketika kita bikin sebuah variabel, misalnya gini, nama gitu ya. Nama itu apa sih? Nama itu kan tipenya teks ya, bukan angka. Jadi kita harus pastikan dia itu tipenya adalah string. Ya. Jadi oh ya udah ada di atas, misalnya pekerjaan aja. Pekerjaan itu kan formatnya string nih. Jadi kita harus berikan keterangan. Jadi kalau nanti pekerjaannya diisi dengan variabel angka, dia akan ditolak. Contohnya kerjaan sama dengan 0 ya. Di error nih, error cannot assign value of type integer to type string, karena kita sudah memberikan anotasi yang namanya string. Ketika kita rubah jadi Budiman misalnya, nah ini bisa karena dia sudah memenuhi anotasi bahwa dia itu string ya. Kita coba data yang lain, misalnya gaji ya kan. Gaji itu kan integer nih contohnya ya. Kalau kita isi gaji menjadi 1 juta misalnya, sama nih, dia juga akan error. Dia tidak bisa masukkan nilai string ke dalam variabel yang bersifat nilainya integer kayak gitu. Jadi kita harus gajinya kita rubah. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus sesuaikan. Nah, dan untuk penamaannya, penamaan variabel dan konstan, nah ini bebas teman-teman. Misalnya let data kare, let nomor induk gitu ya, boleh, atau nomor induk itu juga boleh ya teman-teman ya. Atau bisa juga pakai Unicode dan sebagainya. Lanjut, kita bisa mencetak ya. Tadi udah ya, belajar cetak tuh pakai print ya. Print misalnya gaji gitu ya. Gitu ya. Nah, ini gajinya 1 juta gitu ya. Ini pakai print. Nah, kita juga bisa menggunakan namanya string interpolation atau string interpolation. Contohnya adalah print ya, gaji saya adalah gitu kan, slash dash dalam kurung gitu, isinya apa, gaji oke ya. Gaji saya adalah 1 juta, kecil banget sih, 5-6 juta deh saya rubah yakin gitu kan. Di gaji saya udah jadi 6 juta rupiah. Nah, itu komentar kita bisa pakai yang seperti ini, atau juga bisa pakai komentar yang seperti ini nih, komentar gitu ya.
komentar. Lalu penggunaan semikolon itu untuk defaultnya si Swift ini nggak pakai, jadi nggak usah pakai titik koma gitu ya, nggak usah, kecuali penggunaan semikolon itu contohnya adalah misalnya saya bikin let dana abadi gitu ya, misalnya 10.000. Nah ini kalau kita mau titik komanya dimasuk itu untuk satu baris aja, misalnya print dana abadi gitu ya. Nah ini nggak kecetak ya, tapi sebetulnya dia akan kecetak. Terus apalagi ya, mungkin untuk tipe data ya, tipe data itu bisa float ini kan, atau misalnya data A 10, nah itu integer ya, atau data B misalnya 0,15, atau data C sama dengan 3, gitu kan, panjangnya double gitu ya, atau data string ini data string gitu ya. Terus apalagi data bulan ya, let sama dengan true gitu ya. Oke, jadi kurang lebih kita cara pakai variabelnya bisa langsung pakai variabel untuk variabel atau konstan untuk data yang tetap pakai let ya. Dan kita bisa tambahkan anotasi untuk memastikan datanya string atau integer atau float atau bukan. Jadi harus pastikan, jadi ketika data diubah atau dimasukkan, dia akan mengoreksi dulu datanya benar nggak data ini, atau melakukan validasi. Kita juga udah belajar ngeprint variabel sama konstan, dan interpolasi sama penggunaan semikolon serta tipe data. Oke, dari saya untuk basic Swift-nya saya cukupkan dulu. Besok akan saya lanjutkan dengan belajar operator. Baik, dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.